Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar di video sebelumnya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan. Kemudian kalian juga bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah di season kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar di video yang sebelumnya teman-teman ya, yang judulnya itu apakah asam lambung bisa menyebabkan bengkak-bengkak. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di video tersebut, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan. Kemudian yang saya jawab itu yang belum saya respon teman-teman ya, karena di sini banyak juga yang sudah saya respon. Nah makanya bagi teman-teman yang pertanyaannya sudah saya respon, mungkin di season kali ini tidak akan saya jawab teman-teman ya. Nah langsung saja teman-teman ya. Pertanyaannya itu yang pertama itu dari Irwan Nozi 5118. Alhamdulillah sensasi lemas sebelah kanan sudah hilang. Cuman sensasi nyeri dada bagian bawah masih bader. Masih bader itu masih bandel ya. Nah itu teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika mempunyai sensasi apapun, kalau seandainya sensasinya itu awet, teman-teman ya, kalian gak usah heran, kalian gak usah bingung teman-teman ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena jujur untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, proses pemulihannya itu butuh pembiasaan dan butuh pelatihan teman-teman. Yang namanya pembiasaan dan pelatihan sudah pasti ya berhubungannya itu dengan tempo teman-teman ya, dengan jarak waktu. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu, saya selalu mengatakan sama teman-teman itu butuh kesabaran tinggi teman-teman ya, kemudian butuh tekad yang kuat, butuh semangat yang edan juga gitu teman-teman ya. Karena jujur ketika kita mengalami sensasi yang membandel misalnya seperti itu ya, kadang ngerasa semangat itu turun teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Tetapi ketika semangat kalian turun atau mundur teman-teman ya, justru perbaikan gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu akan terasa melambat. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian sekarang
mengalami sensasinya itu, kok sensasinya begitu awet ya. Nah itu untuk orang-orang yang terkena asam. Perbaikan gangguan asam lambung dan asam psikosomatis semuanya butuh proses, butuh pelatihan dan butuh pembiasaan. Sudah pasti kalau seandainya ada pelatihan dan pembiasaan itu tidak jauh dari kata-kata butuh tempo teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Dan kemudian orang yang terkena asam itu harus bersabar teman-teman ya. Yakinkan dalam pikiran kalian teman-teman bahwa kalian itu bakalan membaik-baik saja. Karena memang pada dasarnya kalian itu bakalan baik-baik saja teman-teman ya. Kalian bakalan sehat lagi, kalian bakalan sembuh lagi. Bahkan saya berani berjanji sama teman-teman itu bahwa teman-teman itu bakalan sembuh lagi teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu adalah gangguan rumahan, bukan gangguan yang berbahaya teman-teman ya. Tapi Pak, sekarang itu banyak iklan obat-obatan menyatakan kalau seandainya tidak cepat-cepat ditangani dengan obat ini, itu bisa menyebabkan kematian. Namanya juga tukang obat teman-teman ya, biar laku itu pasti mengatakan hati-hati, asam lambung berbahaya. Kalau seandainya tidak cepat-cepat ditangani dengan ini, pasti bakalan meninggoy. Seperti itu, teman-teman ya. Nah itu merupakan salah satu trik para penjual, teman-teman, memang seperti itu. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sebagai patokan bahwa asam itu tidak berbahaya, teman-teman ya. Tengok di YouTube itu sekarang banyak sekali teman-teman ya orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu sudah membaik teman-teman, bahkan mereka itu membuat channel-channel tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, termasuk saya juga. Saya bukan dokter teman-teman, saya bukan ahli terapi, saya bukan ahli kesehatan, saya bukan ahli medis, tetapi saya itu hanya orang biasa saja yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis selang beberapa tahun kemudian bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Nah, makanya sampai detik ini juga saya nggak menjual herbal teman-teman, saya nggak jual obat-obatan. Bahkan banyak juga orang yang menawarkan kerjasama, Pak, Bapak sudah sembuh dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, tolong dong jualin obat-obatan saya, tolong dong jualin herbal-herbal saya. Kenapa saya tidak terima teman-teman ya? Karena nanti di situ pasti bakal ada kebohongan publik teman-teman ya. Saya sembuhnya tanpa obat, tanpa herbal teman-teman ya, pure secara alami, hanya menjalankan metodenya saja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena asam, sabar gitu teman-teman. Kalian yang harus kalian lakukan itu adalah konsisten saja menjalankan 3P-nya, karena semuanya juga butuh proses. Jangankan gangguan asam lambung dan asam psikosomatis teman-teman yang ada kaitannya dengan mental, sakit gigi aja butuh proses teman-teman. Tidak serta-merta kalau sakit gigi beli obat dari warung ketika kalian konsumsi, tidak serta-merta kalian sembuh hari itu juga, tidak teman-teman ya, butuh proses. Paling lama itu kalau seandainya sakit gigi mau diobatin kayak mau tidak diobatin kayak, itu pasti selama seminggu pasti ada. Nah itu teman-teman, selama seminggu pasti membaik. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya itu dari siapa ya barusan ya? Nah sekarang selanjutnya ini ada juga yang sudah direspon teman-teman ya. Dari Alia Ulpaira, Bandar Lampung, hadir Pak Guru, sensasi di atas pusar nggak nyaman Pak. Nah itu teman-teman ya, sensasi di atas pusar itu kadang kayak macam ada gerinjil-gerinjil untuk saya pribadi ya teman-teman. Tetapi perlu kalian ketahui ya, setiap orang itu sensasinya berbeda-beda. Nah kebetulan untuk saya pribadi dulu ketika ada asam lambung dan asam psikosomatis, di atas bagian pusar itu kayak macam ada gerinjil-gerinjil. Kemudian kalau misalnya ditekan itu agak keras, kembungnya juga ada juga seperti itu teman-teman. Dan dulu ketika belum memahami, saya berpikirnya kemana-mana teman-teman. Bahkan dulu itu saya dan beserta keluarga itu berpikirnya itu karena memang diobatin kemana-mana tidak membaik teman-teman, malah berpikirnya itu yang lain-lain. Wah jangan-jangan kena guna-guna nih. Nah itu teman-teman, kemudian timbul lagi sensasi yang baru kayak macam ada yang jalan-jalan nih di perut nih. Wah subhanallah, itu langsung kepikirannya itu, wah bener nih pasti ada anak tuyulnya. Seperti itu teman-teman. Dulu berpikirnya seperti itu teman-teman ya, karena mengingat berobat ke dokter ini nggak sembuh, ke rumah sakit ini nggak sembuh, bahkan sampai dokter herbal juga dikunjungi nggak sembuh-sembuh teman-teman. Nah, makanya wajar kalau seandainya berpikirnya seperti itu teman-teman. Nah tetapi bagi teman-teman yang sekarang nih sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kemudian banyak juga mengalami sensasi yang aneh-aneh, jangan pernah berpikir dengan mistik teman-teman ya, karena pure kalian terkena gangguan medis dan keduanya gangguan psikis. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi rasanya aneh. Nah makanya kalian harus bisa memahami
ketika kalian ada sensasi dari medis, kemudian ada dampak juga dari psikis, sensasinya bercampur, nah itu yang membuat rasanya seperti aneh. Nah itu teman-teman, padahal gangguan asam lambungnya itu gangguan biasa teman-teman ya, gangguan rumahan. Yang membedakannya itu kita terkena anxiety disorder, ada kecemasan berlebih di situ, ada ketakutan teman-teman ya, sehingga ketika banyak ketakutan kita menjadi stres. Dan ketika stres ada lagi dampaknya teman-teman ya, kayak macam kelayangan bisa ke arah sana, hidup terasa hampa dan sebagainya, kemudian merasa aneh, banyak ketakutan dan sebagainya. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian mempunyai sensasi apapun, kalian jangan pernah berpikir macam-macam gitu teman-teman ya. Pure kalian terkena medis dan gangguan psikis. Nah itu teman-teman ya. Untuk Alia Ulpaira, usahakan sensasi atas pusat, usahakan kalian banyak minum teman-teman ya, kemudian jangan telat makan, kemudian bantu juga dengan sering berjemur teman-teman ya, terutama bagian depan nih sama bagian belakang. Cuman untuk orang yang terkena aslam itu berjemurnya itu usahakan hindari bagian kepala ikut terjemur teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang aslam masih sensitifnya masih besar. Ketika kepala ikut terjemur dengan jangka waktu yang agak lama, misalkan seperti itu teman-teman ya, mudah pusing. Pengalaman saya dulu seperti itu teman-teman ya, mudah pusing. Kemudian ketika pusing, pikiran kita itu belum bisa terjaga, akhirnya berpikirnya kemana-mana. Wah kenapa pusing lagi nih? Jangan-jangan ini penyakit nggak akan sembuh-sembuh. Akhirnya cemas lagi. Nah itu teman-teman, makanya usahakan ketika kalian berjemur, usahakan kalian hindari bagian kepala itu ikut terjemur. Caranya gimana? Duduk di antara yang panas dan yang teduh. Berjemur bagian depan, bagian kepala masukin ke bagian yang teduh. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian siapa lagi nih? Scroll lagi nih teman-teman ya. Sekarang dari Halis Salim Q45U. Pak Guru, saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi penglihatan yang nggak normal dan bagaimana cara mengatasinya. Oh ya teman-teman ya, dulu di video yang udah sebulan kayaknya nih, saya itu share video tentang mengupayakan kalian, mengajak kalian untuk menghindari HP teman-teman ya, karena jujur penglihatan buram, kemudian penglihatan kayak macam aneh itu bisa terpengaruh dari radiasi HP juga. Nah kenapa Pak bisa terkena radiasi HP? Kan dulu juga sebelum terkena aslam kita mungkin sering nonton HP tapi tidak terjadi apa-apa. Kembali lagi untuk orang yang terkena aslam itu sensitifnya masih besar teman-teman ya, jadi mudah terkena apa-apa gitu teman-teman ya. Jadi karena kitanya sedang sensitif. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis yang sering terlalu nonton HP-nya itu kelamaan teman-teman ya, alangkah baiknya kalian itu jaga jarak saja. Jangan terlalu berlebihan lah main HP-nya teman-teman ya. Itu yang pertama, karena penglihatan buram tidak nyaman itu bisa dari HP juga gitu teman-teman, bisa dari HP, TV, laptop ya, karena jujur untuk aslam itu biasanya paling senang itu nonton video-video. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, sehingga ketika habis nih main HP nih, kita lihat lingkungan itu kayak macam buram, nggak jelas. Nah itu teman-teman, itu penyebab yang pertama. Kemudian penyebab yang keduanya bisa dari kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Ya mungkin kebutuhan untuk matanya itu tidak terpenuhi teman-teman ya, wajar kalau seandainya pencernaannya masih error. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan sebanyak apapun gizinya, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasil ya kebutuhan untuk tubuh itu tidak terpenuhi, termasuk di bagian mata. Nah itu teman-teman, sehingga ya mata itu bekerjanya itu tidak maksimal. Nah itu teman-teman, itu penyebab yang kedua. Nah makanya gimana caranya nih kebutuhan kalian itu supaya terpenuhi walaupun pencernaan kalian itu masih error gitu teman-teman. Caranya seperti apa? Sering makan saja, akalin saja seperti itu. Nah kemudian penyebab yang ketiganya itu dari stres, terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Jadi apakah betul stres atau terlalu banyak pikiran itu bisa membuat mata kita itu buram teman-teman ya? Bisa teman-teman ya. Saya bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis teman-teman, tetapi kenapa saya bisa gamblang menceritakan seperti ini? Ya karena itu pengalaman saya juga teman-teman ya. Dulu ketika HP-nya sudah berhenti teman-teman ya, makannya diperbanyak gitu, tapi stresnya belum terkelola, tetap aja mata itu agak buram teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena stres atau terlalu banyak pikiran itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Alhasil ujung-ujungnya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi gitu teman-teman, termasuk di bagian mata. Ya sudah pasti nanti matanya itu tidak bisa bekerja dengan maksimal. Nah itu
teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian sekarang matanya itu terasa aneh, terasa buram, penglihatan tidak nyaman, teman-teman ya kayak macam di dunia mimpi dan sebagainya, usahakan yang pertama jangan terlalu sering nonton HP, seperlunya saja teman-teman. Tapi Pak, video-video edukasi itu sangat penting sekali, tetapi nggak terlalu dari pagi sampai sore sampai malam juga kan seperti itu teman-teman, yang mau sampai kapan membaiknya. Nah itu teman-teman, jadi hindari HP, kemudian sering makan, kemudian hindari stres gitu teman-teman. Kemudian latih juga kalian itu memandang ke arah jauh teman-teman, jangan terlalu mentok di HP, mentok di tembok teman-teman. Nah, makanya saya selalu menyarankan sama teman-teman itu usahakan sering jalan-jalan, karena ketika jalan-jalan itu bisa melatih pikiran kalian, stres kalian teralihkan. Kemudian mata juga mulai terlatih kembali, bisa melihat dengan jelas gitu teman-teman ya. Walaupun di awal-awal mata itu ya kadang ketika jalan-jalan itu tetap aja burem seperti itu, tetapi kalau seandainya kalian biasa kan nanti juga kalian bakalan bisa. Ingat ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, makanya lakukan metodenya. Nah itu teman-teman. Nah kemudian selanjutnya itu barusan dari siapa ya? Aduh ke scroll teman-teman ya. Bapak langsung aja lanjut teman-teman ya. Sekarang dari Asawid, apa siapa ini? Ashawidyas 728. Pak Guru, tolong penjelasannya, saya udah lama membaik, udah biasa aktivitas seperti biasa, tiba-tiba sensasi hadir lagi, kenapa ya? Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa memahami proses pemulihan gitu teman-teman ya. Jadi proses pemulihan itu untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis itu kayak macam spiral teman-teman ya. Jadi kadang naik turun naik terus sampai nanti sensasinya itu hilang dengan sendirinya selamanya. Nah itu teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis jangan pernah heran kalau seandainya satu hari membaik kemudian besoknya tidak, kemudian seminggu nih membaik nih sudah aktivitas seperti itu. Tetapi dalam seminggu itu pasti ada aja satu hari dua hari yang membuat kita tidak nyaman. Kemudian selama sebulan kita membaik nih, sehat seperti itu, bisa beraktivitas, merasa bahagia, bercanda juga sudah mulai enak gitu teman-teman ya. Nah tetapi dalam satu bulan itu pasti ada aja satu hari dua hari yang membuat kita tidak nyaman. Nah itu teman-teman, itu proses pemulihan gangguan asam lambung dan psikosomatis itu seperti itu teman-teman. Sampai benar-benar kita itu 1 tahun kita merasa hidup nikmat, merasa hidup sehat teman-teman ya. Semuanya serba indah gitu teman-teman ya. Nah itu berarti kalian sudah sembuh total. Tetapi perlu kalian ketahui juga yang namanya orang masih hidup tidak terlepas dari sakit-sakit biasa gitu teman-teman. Kayak macam sakit gigi, demam, sakit perut gitu teman-teman. Yang harus kalian jangan kambuh itu sebetulnya dicemas, di kekhawatiran teman-teman ya. Itu sebetulnya kuncinya gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Jangan kita orang yang sudah terkena gangguan asam lambung teman-teman ya, orang normal saja pasti mengalami sakit-sakit biasa teman-teman ya, kayak macam batuk gitu teman-teman. Saya juga seperti itu. Sekarang saya sudah sembuh total, merasa bahagia, bahkan jahil sama orang juga sudah bisa merasa bahagia sekarang. Hidup itu sudah merasa berwarna lagi. Tetapi ya, jujur saya juga pernah mengalami sakit-sakit seperti itu teman-teman, kayak macam demam akibat karena kecapean, udah habis upacara panas-panasan. Bisa seperti itu teman-teman. Yang penting kekhawatirannya, kecemasannya tidak kambuh lagi. Itu aja sih sebetulnya teman-teman ya. Jangan pernah kalian seperti ini, Pak saya udah 1 tahun nih sudah membaik nih, tapi tiba-tiba kok sekarang demam nih, takutnya ini penyakit yang berbahaya, takutnya saya kembali lagi seperti itu. Nah berarti mental kalian yang belum membaik teman-teman ya. Kenapa saya katakan mentalnya belum membaik? Karena orang yang terkena anxiety disorder biasanya paling tidak mau sekali mengalami perubahan sedikit pun terhadap hal-hal yang negatif teman-teman. Padahal hal-hal negatif itu selama kita masih hidup itu pasti kita alami teman-teman, kayak macam sakit gigi, sakit kepala, kemudian demam, meriang, itu merupakan hal biasa teman-teman ya. Jangan pernah ketakutan. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena asam, kalau seandainya kalian sudah sembuh total nih 1 tahun, tapi tiba-tiba kalian demam, kalian cemas lagi, nah berarti mental kalian belum tumbuh 100%. Mental kalian berarti belum sembuh teman-teman ya. Ingat, kita itu terkena 2 gangguan teman-teman. Yang pertama
gangguan medis, yang keduanya gangguan psikis, teman-teman ya. Kenapa kita terkena psikisnya? Karena ada trauma di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, rasanya seperti mau mati. Ketika saat seperti mau mati, kita cemas karena yang namanya kematian belum kita inginkan. Nah itu teman-teman, tanpa disadari di situ ada trauma, tanpa disadari ketika trauma mental kita menjadi mental tempe. Hal apapun selalu ditakutkan, termasuk kegiatan-kegiatan rumahan, termasuk demam, sakit gigi. Kalau seandainya kita mentalnya masih mental tempe, kadang kita selalu takutkan, kenapa lagi nih kambuh lagi? Nah itu teman-teman ya, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Dari Suwana F2D. Kenapa saya kelengan sudah berbulan-bulan tidak hilang-hilang? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, paling dominan itu mengalami kelayangan. Dan untuk saya pribadi juga dulu seperti itu. Ketika mengalami kelayangan, suka mengalami ketakutan. Takutnya menjadi pingsan. Takutnya ketika pingsan menjadi kematian. Itu teman-teman ya. Padahal kalau seandainya kalian tahu penyebabnya kelayangan, gitu teman-teman, kalian juga bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman. Tetapi kenapa kelayangan itu begitu awet? Karena penyebabnya ada dua, teman-teman. Yang pertama, karena memang kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Wajar kalau seandainya pencernaannya itu sedang error gitu teman-teman, sehingga ketika error pencernaannya, kembali lagi ketika kalian mengkonsumsi makanan yang banyak gizinya juga, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasil untuk kebutuhan untuk tubuh kita itu kurang, tidak terpenuhi. Akhirnya ya keseimbangan tubuh terganggu, akhirnya ya kelayangan seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi Pak, saya itu pencernaannya udah membaik nih, bahkan merasa terpenuhi misalkan kebutuhan untuk tubuhnya karena sering makan. Ya mungkin stresnya belum terkelola teman-teman. Kalau seandainya masih ada stres di situ teman-teman ya, energi yang sudah ada itu terkuras kembali teman-teman. Alhasil ya nanti kebutuhan untuk tubuhnya itu terganggu, keseimbangan tubuh terganggu, akhirnya kelayangan lagi. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, kenapa kelayangannya awet? Karena rata-rata biasanya di stresnya yang masih awet teman-teman ya. Selama masih stres masih terlalu banyak pikiran, energi kita yang ada di dalam tubuh kita itu terkuras kembali, terus terkuras ya, akhirnya tiap harinya itu ya tidak terpenuhi, ya akhirnya keseimbangan tubuh untuk tubuh kita itu ya tetap terganggu teman-teman ya. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian ingin memperbaiki kelayangannya, gimana caranya nih supaya kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi teman-teman ya. Sering makan karena pencernaannya sedang error. Kalau seandainya makannya sedikit, nanti nilai kebaikan makanan tersebut itu tidak terserap sempurna. Makanya sering makan, makanya dokter itu selalu menganjurkan untuk orang yang sakit asam lambung, sakit mah, biasanya seperti itu ya, rajin makan saja, jangan telat makan, sering ngemil, sering minum. Tujuannya seperti apa? Biar tetap terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya. Nah itu teman-teman, kemudian sudah merasa terpenuhi, hindari gangguan yang lainnya, jangan sampai terkuras kembali. Apa itu? Stres teman-teman. Dengan cara seperti apa? Belajar masa bodoh saja. Karena orang yang terkena anxiety disorder biasanya itu stresnya itu terhadap penyakit-penyakit yang berbahaya. Kalian jangan pernah berpikir, wah ini takutnya penyakit berbahaya. Tidak teman-teman, kalau seandainya kalian selalu berpikir saja seperti itu teman-teman ya, tengok keadaan kalian saat ini teman-teman ya. Sudah seberapa lama kalian mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis? Apakah sudah mati? Kan tidak teman-teman ya. Nah itu menjadi patokan buat kalian, bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap kualitas hidup kalian itu menjadi kurang produktif. Setiap harinya terganggu, dari mulai pikiran, perasaan, aktivitas, semuanya terganggu, menjadi terbatas. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, usahakan ketika kalian sekarang ingin menangani kelayangannya, usahakan sering makan, sering ngemil, sering minum, kemudian hindari stresnya. Nanti juga kelayangan itu hilang dengan sendirinya. Tetapi kalian jangan heran juga kalau seandainya Pak, sayangnya kelayangannya kok lama. Ya tolong diingat, apakah sampai detik ini kalian masih berpikir tentang penyakit, selalu memikirkan tentang hal-hal yang berbahaya? Kalau seandainya iya, sadari saja, stres kalian belum terkelola. Nah itu teman-teman, caranya seperti apa kalau untuk mengelola stres? Belajar masa bodoh saja. Usahakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Gitu teman-teman ya. Tapi kadang suka ada yang mengelak juga. Mau senang-senang gimana Pak? Ini sensasinya sangat tidak nyaman. Ya sudah, yang penting gak bahaya saja. Kalau seandainya kalian senang, kalian bahagia, nanti sensasinya itu hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari siapa nih?
Dari Rudi Sonjaya, Pak, di saat sudah mulai membaik, panjang bener nih komennya. Pak, di saat sudah mulai membaik, sudah bisa menerima dengan sensasi, perut pun sudah tenang, sudah happy. Sensasi udah berkurang, semangat udah mulai tinggi kembali, Pak. Tapi tiba-tiba digerus lagi semangatnya sama sensasi baru. Jari kaki tiba-tiba gatal dan hitam. Makin dipikirin makin terasa gatalnya. Kalau nggak dipikirin ya nggak gatal. Cemas kembali, khawatir, takut kena gula. Saya juga dulu mengalami seperti itu teman-teman ya. Dulu saya mengalami kaki gatal teman-teman ya. Jadi cirinya itu kalau ini gatal saya ya. Tetapi kalau misalkan gatal kalian beda ya mungkin itu pengalaman Anda. Tetapi untuk saya pribadi dulu gatalnya itu cirinya nih. Kalau ada gatal gitu teman-teman ya, kalau digaruk itu semakin nikmat. Semakin nikmat, semakin gatal gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kita nggak garuk gitu teman-teman, kemudian dialihkan pikirannya, itu gatalnya hilang teman-teman ya. Entah kenapa teman-teman, dan untuk kejadian itu belum sempat saya periksa dulu gitu teman-teman ya, karena orang di sekitar saya juga banyak yang mengalaminya teman-teman ya. Kadang ketika saya curhat ke orang yang sudah mengalaminya, oh sama ini nih, sama salep ini sembuh. Dan dulu saya juga mengalaminya, dan kemudian ketika menanganinya dengan salep gitu teman-teman, itu membaik dengan sendirinya. Alhamdulillah teman-teman ya. Nah ini saya sampaikan salepnya teman-teman ya, saya ini nggak di endorse, tetapi ini memang pengalaman saya, kalian boleh coba gitu teman-teman ya. Kalau seandainya tanda-tandanya gatalnya itu kalau semakin digaruk itu semakin nikmat gitu teman-teman, dan akhirnya menimbulkan bekas seperti hitam gitu teman-teman ya, berarti tandanya sama dengan saya seperti itu. Kalian bisa menggunakan salep pikang suang namanya. Banyaklah di apotek-apotek Cina teman-teman ya, namanya itu pikang suang. Harganya itu nggak tahu 6.000 nggak tahu 10.000, saya lupa lagi teman-teman ya. Yang jelas harganya segitulah. Salapnya itu segede gini nih, segede apa ya, segede kelingking teman-teman, kecil teman-teman ya. Dan itu alhamdulillah itu membantu buat saya. Tetapi perlu kalian ketahui, setiap orang itu sensitifnya beda-beda teman-teman ya. Kalau seandainya Pak saya tuh nggak cocok nih pakai itu, ya kalian pakai yang lain gitu teman-teman. Nah tetapi untuk pengalaman saya dulu memakai itu. Saya nggak di endorse teman-teman, tetapi kalian bertanyanya seperti itu, dan itu sesuai pengalaman saya teman-teman. Dan dulu itu alhamdulillah cukup membantu, dan gatal-gatal saya itu dulu lama teman-teman ya, karena ya ketika diobatin ini nggak bisa juga, diobatin pakai itu nggak bisa juga. Bahkan saya itu mandi sering digosok gitu teman-teman, kalau seandainya takutnya itu dari jamur, itu tetap ada juga. Malah semakin digaruk itu semakin nikmat, tetapi semakin nikmat justru semakin nanti ke apa ya, nanti bisa ada ruam seperti itu, kemudian meninggalkan tanda hitam gitu teman-teman ya. Nah sepengalaman saya dulu diobatinya dengan salep pikang suang teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian cocoknya dengan merek lain boleh gitu teman-teman ya, tetapi untuk saya pribadi dulu pakai itu. Nah itu teman-teman. Nah kemudian selanjutnya dari siapa lagi ini ya, aduh udah 27 menit teman-teman ya. Satu lagi teman-teman ya, ini kalau yang sudah direspon tidak akan saya jawab teman-teman ya. Nah sekarang dari apa ini, dari Siti Hajar 6523. Bang, perutku udah sepekan sakit bang. Kalau lapar sakit, habis makan juga sakit, dan ulu hati nggak enak banget biar habis makan. Aku jadi makin takut, mikir aneh-aneh, dan tulang dudukku kayak nyeri. Jadi takut akan ada kedutan di tulang ekor, katanya tanda M. Untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis, teman-teman jangan pernah berpikir tanda-tanda kematian, makin tambah cemas teman-teman ya. Dulu saya juga mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis nggak ada pilihan teman-teman ya. Kita telat makan, sensasi tidak nyaman di perut hadir. Ketika sudah makan, sensasi di perut juga hadir. Nggak ada pilihan teman-teman. Tetapi menurut saya pribadi teman-teman ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, alangkah baiknya kalian jangan telat makan teman-teman. Walaupun sensasi hadir nih, udah makan nih, tapi Pak sensasi hadir ya, terus lu mau ninggalkan makan gitu teman-teman ya. Jujur, orang sakit tanpa makan itu tidak akan membaik teman-teman. Makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena aslam, apapun yang terjadi makan jangan ditinggalkan teman-teman. Tetapi Pak nggak nyaman ya, orang aslam itu nggak ada pilihan teman-teman ya. Sebelum makan sensasi hadir, sesudah makan sensasi juga hadir, tidak nyaman di bagian perut. Nah itu teman-teman. Tetapi ketika kita paksakan makan, nanti di situ ada proses perbaikan. Karena proses perbaikan kita itu lahir dari makanan-makanan yang sehat. Kita itu nggak ada mesin di dalam tubuh kita itu teman-teman. Kalau seandainya ada sel kita yang
yang rusak, itu diperbaikinya itu oleh sel kebaikan kita juga, teman-teman ya. Sel kebaikan itu lahirnya dari mana? Dari makanan-makanan yang penuh protein dan makanan-makanan yang penuh bergizi. Nah itu teman-teman, nah makanya usahakan paksakan saja apapun yang terjadi makan harus masuk gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian mengalami ketakutan, kadang saya itu mengalami ketakutan Pak, sakit pinggang atau sakit tulang ekor juga seperti itu karena suka melihat tanda-tanda, misalkan tanda-tanda kematian, misalkan seperti itu teman-teman ya, dengan sakitnya tulang ekor. Tidak seperti itu teman-teman, dulu juga saya seperti itu teman-teman, mengalami hal seperti itu, dan itu bukan tanda kematian teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis lebih dominan, kita itu sering duduk nyaman gitu teman-teman ya, tanpa disadari kalau seandainya kegiatan duduk seperti itu dalam posisi tertentu dengan jangka waktu yang lama itu bisa mempengaruhi keadaan kita teman-teman ya. Dulu saya seringnya itu tidurnya itu karena memang terlentang gitu teman-teman, bantalnya ditumpuk, saya sering sakit pinggang gitu teman-teman ya. Kemudian karena setiap hari itu nggak ada kegiatan, saya cuma duduk-duduk manis sambil lihat HP gitu teman-teman ya, itu tulang ekor menjadi sakit gitu teman-teman. Bahkan dulu itu saya pernah berpikir, wah takutnya ini penyakit yang berbahaya, wah takutnya ini urat kejepit dan sebagainya. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika kalian mengalami hal apapun, jangan selalu dikait-kaitkan dengan kematian teman-teman ya. Nanti kalian tambah cemas. Kalau seandainya kalian selalu mengait-ngaitkan dengan tanda-tanda kematian, sadari saja berarti mental kalian masih mental tempe. Nah itu teman-teman ya. Karena apa ya, kejadian-kejadian itu merupakan hal biasa teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sudah diperiksa sama dokter kemudian dinyatakan baik-baik saja, cuman asam lambung saja, cuman GERD saja, cuman dispepsia saja, cuman gastritis saja, atau misalkan cuman asam lambung atau mah gitu teman-teman ya, percayakan sama dokter teman-teman ya. Berarti kalian biasa-biasa saja, bukan pertanda kematian. Tapi Pak, takutnya asam lambung menyebabkan kematian. Tidak teman-teman ya, asam lambung tidak menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian itu adalah yang pertama takdir, itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang keduanya penyakit berat. Tetapi penyakit berat juga itu kalau seandainya belum takdir tidak menyebabkan kematian teman-teman ya. Dan kebetulan asam lambung GERD, asam psikosomatis itu bukan penyakit berat, tetapi bukan penyakit berat tetapi gangguan rumahan teman-teman ya. Tapi Pak, rasanya aneh, kok rasanya berat gitu, seperti itu teman-teman ya. Gangguan asam lambung GERD, gangguan asam lambung terasa berat itu karena mental kita sedang mental tempe teman-teman ya. Kita banyak ketakutan, kita ada cemas, sehingga kitanya itu serba sensitif. Karena kitanya waspada, karena memang ada trauma, sedang takut. Yang orang yang namanya ketakutan itu pasti waspada, dan yang namanya orang waspada pasti semuanya serba sensitif teman-teman ya. Yang rasanya kecil saja itu bisa menjadi terasa besar. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, asam psikosomatis, jangan pernah selalu mengait-ngaitkan dengan hal-hal yang menakutkan teman-teman ya. Kalian itu sehat, kalian itu bisa sembuh lagi teman-teman. Kalian itu normal sebetulnya. Yang membuat kalian tidak normal itu di permainan pikiran kalian teman-teman ya. Setiap hari kalian itu selalu dipermainkan dengan pikiran-pikiran yang negatif teman-teman ya. Nah itu, nah makanya rubah pola pikir kalian teman-teman. Caranya dengan seperti apa? Tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja. Karena memang pada dasarnya kalian itu bakalan baik-baik saja teman-teman ya. Karena ketika kalian sudah tahu kalian bakalan baik-baik saja, ya sudah, belajar masa bodoh saja. Yang penting sekarang ini gimana caranya selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang teman-teman ya. Tapi Pak, mau senang-senang gimana? Ini sensasinya tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya, kalau seandainya kalian senang, itu sensasi hilang dengan sendirinya teman-teman. Makanya belajar masa bodoh. Pak, saya sedang kembung, apakah bisa senang-senang? Bisa teman-teman ya. Kalian bisa lihat tontonan-tontonan yang menyenangkan, kalian bisa mendengarkan yang menyenangkan, kalian bisa berpikir yang menyenangkan teman-teman. Caranya gimana berpikir yang menyenangkan? Rubah mindset kalian teman-teman. Yang tadinya kalian itu berpikirnya itu setiap hari, besok gue masih hidup nggak ya? Gue ini sekarang sedang menderita nih. Rubah mindset kalian teman-teman. Jadi berpikirnya yang membangun. Kalau seandainya gue sembuh nih, gue mau jalan-jalan nih ke rumah Pak Abdul Rahman, mau salaman nih, mau piknik nih. Nah itu teman-teman, rubah mindset kalian teman-teman ya. Nanti ketika sembuh total, gue bisa jalan-jalan ke gunung, bisa healing lagi, bisa tamasya lagi. Nah berpikir seperti itu teman-teman. Jadi untuk melakukan kebahagiaan itu banyak cara, banyak ragam teman-teman ya.
Tergantung daripada siapa Andanya. Kalau seandainya Andanya masih menuruti pikiran-pikiran negatif, itu pasti bakalan sulit, teman-teman ya. Berpikir seperti itu bakalan sulit. Tetapi kalau misalnya kalian bisa mengalahkan pikiran-pikiran negatif, masa bodoh nih dengan sensasi ini. Toh ini tidak berbahaya. Besok gua mau jalan-jalan saja. Besok gua mau bersenang-senang aja. Tetapi ketika pas bersenang-senang, misalkan nih teman-teman ya, wah, ini jalannya belum kuat nih. Lakukan aktivitas semampunya. Yang penting apapun yang kalian lakukan itu harus menyenangkan, teman-teman ya. Kembali lagi, untuk melakukan yang menyenangkan itu banyak cara, banyak ragam. Bisa dengan penglihatan, bisa dengan pendengaran, bisa dengan perbuatan, bisa dengan pikiran. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Karena sekarang durasinya sudah 34 menit lebih, masih banyak juga yang bertanya kayak macam siapa ini Pito Para, kemudian Amri Amri, kemudian siapa lagi nih ya. Banyak juga teman-teman yang bertanya tetapi belum sempat saya respon, mohon maaf sekali karena memang keterbatasan waktu. Tetapi kalian yang belum terjawab, kalian gak usah khawatir teman-teman ya, kalian tuh bakalan sehat lagi, bakalan sembuh lagi. Bahkan saya berani berjanji sama teman-teman itu, kalian itu bakalan sehat lagi teman-teman ya. Nah makanya jangan terlalu banyak khawatir gitu teman-teman. Yang harus kalian lakukan saat ini adalah konsisten terhadap 3P-nya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga, minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian konsisten ke arah sana, pasti kalian itu bakalan cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saja cepat kembali lagi karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.